Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh baca hadis daripada sahabat yang wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamul lail dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, hai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti fulan, dahulu dia salat pada malam hari namun kemudian dia meninggalkan qiyamul lail, bangun untuk tengah malam. Seorang ulama yang juga pendidik harus mengetahui keadaan murid-muridnya seraya mengawasi perkembangan perilaku mereka. Hendaknya setiap ulama yang sekaligus pendidik memerintahkan murid-muridnya berbuat kebaikan meskipun hanya berdasarkan perbandingan. Anjuran untuk tidak menyebut nama orang yang memiliki sesuatu yang dapat mengakibatkan darinya dicela orang lain. Dianjurkan bagi seorang untuk melanggengkan atau memelihara perbuatan baik yang sudah menjadi kebiasaannya. Juga dimakruhkan memutuskan suatu ibadah walaupun hukumnya tidak wajib. Hadis di atas merupakan dalil yang menunjukkan tidak wajibnya qiyamul lail. Tidak berlebihan di dalam beribadah karena dapat berakibat pada pengabaian dan yang demikian itu juga tercela. Jadi poin daripada hadis ini adalah kita senantiasa melaksanakan suatu amalan rutin, tapi amalan rutin itu tidak berlebihan sehingga ketika tiba waktunya kita jenuh kemudian kita tinggalkan. Jadi kalau amalan rutin adalah kontinuitas yang kita bisa lakukan terus menerus tanpa ada kejenuhan. Jadi ini perlu dipahami. Dan insya Allah untuk yang selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari akhina yang baru datang dari luar kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kawat damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat lain yang tidak kita hitung satu persatu. Alhamdulillah kita pagi ini sudah diberikan banyak sekali nikmat. Kebahagiaan utama kita bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Di saat orang lain lagi terlelap, kita sudah bisa melakukan bersyukur, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga kita ucapkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kita berharap kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh beliau di yaumul hisab nanti.
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf dan juga terima kasih ya, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak buat jamaah Masjid At-Tahir yang telah memberikan tempat dan juga dipersilahkan untuk salat berjamaah di sini. Jazakumullah khairan. Nama saya Krishna Yuda dari Seattle ya. Di sini bersilaturahim sama jamaah khususnya dan buat teman-teman dan utama mau juga mau hadir di acara Pak Ustadz Adi Susmono ya nanti insyaallah. Tidak banyak nih mungkin nanti akan saya sampaikan, mungkin sekedar sharing sedikit. Tadi saya di surat Qiyamul Lail di surat An-Naba ayat 30 kalau nggak salah itu ya. Di ayat terakhir ya kan ayat 40 ya, ayat terakhir. Karena di ayat sebelumnya itu ayat 31 sampai 38 itu Allah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan surga. Itu senang kalau tinggal surga. Cuman masalah di Allah menitipkan satu ayat terakhir itu yang penting sekali buat kita, bahwa ini bisa menjadi trigger kita, bisa menjadi remaining kita setiap saat ya. Saya kadang-kadang kalau lagi baca ini kan dan lagi ngeh kadang-kadang ya, namanya manusia kadang lupa kadang inget, banyakan lupanya daripada ingetnya soalnya. Ini surat An-Naba ini dibacakan, inna anzarnakum adaban qariba يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Di sini Allah menerangkan sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu. Khususnya sebenarnya orang kafir. Kalau walaupun orang kafir diperingatkan, ya mau nggak mau kita juga sebagai umat Islam menjadi mengingat jangan sampai kita mirip kayak dia kan gitu, jangan mirip sampai kayak dia, atau jangan mengikuti langkah-langkah dia gitu, jangan mengikuti langkah-langkah mereka. Azab yang dekat pada hari manusia, karena sini menyatakan manusia artinya umum, mau kafir mau beriman, berarti ini adalah peringatan buat kita. Nah, terutama orang kafir. Kenapa orang kafir disebutkan? Karena ketika di ayat ini sampaikan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir itu berkata. Nah, di sini kita harus garis bawahi, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi orang kafir itu merasa menyesal ketika nanti udah meninggal gitu, artinya kalau belum meninggal sih mereka bisa lebih bahagia daripada kita gitu, lebih bahagia, lebih seneng. Mungkin kadang-kadang secara nggak langsung kita kadang iri gitu ya, kita udah capek sujud ngukur bolak-balik kayak ayam ya, baru-baru matak sujud malam berdiri sujud 5 waktu gitu. Kadang-kadang kalau teman kita yang non muslim kan kenapa sih kamu sholat 5 waktu gitu, 5 kali, sekali aja udah senang gitu, udah beda. Kita 5 kali dalam 1 hari gitu. Saudara kita yang Nasrani, kalau yang benar itu dia seminggu sekali gitu misalnya. Kita 5 kali gitu. Alhamdulillah bisa subuh berjamaah, itu lebih luar biasa. Nah, ketika orang kafir kan artinya orang tertutup dari keimanan. Ketika dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, sebagai pencipta, sebagai adab pengatur, sebagai Al-Khaliq, pencipta dan segalanya gitu ya. Dia mengingkari bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah, dan juga dia mendustakan dan menyatakan bahwa misalnya tidak percaya dengan apa yang dibawa dan diutus oleh Rasul adalah utusan Allah, ya, Muhammad Rasulullah, maka dia kafir gitu ya.
Yang disesalinya itu bukan karena mereka itu tidak bahagia di hidup di dunia, malah kan bisa jadi lebih kaya, lebih bahagia dari kita, gitu ya. Tapi dia tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan nabi-nabi sebelumnya, maka mereka berkata terakhir itu, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, ya Rabbku, kayaknya baik aja deh kalau kita jadi tanah aja, nggak dijadiin orang, ya, nggak dijadiin orang, nggak dijadiin manusia. Karena bahasa dasarnya kita sebagai saripati tanah. Jadi lebih baik kita jadi tanah aja dah. Kalau udah jadi manusia, tangan kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya di surat Yasin tuh ya. Semua bahkan di surat Yasin tuh dibilang kalau tangan dan kaki itu bicara karena mulut kita dikunci gitu kan. Maka yang lebih parah lagi yang gak bakal bisa berdusta itu apa? Kulit kita yang jadi saksi. Nah, ini berat begini. Tangan kaki nggak bisa bicara, kulit gitu. Nah, bagian mana yang nggak ada kulit kita? Siapa yang nggak punya kulit? Ya kan? Semua ada kulit. Kalau kulit yang jadi saksi, apa yang bisa dikata? Apa yang bisa dilakukan kita? Ya. Jadi tanah akan lebih baik dibandingkan dia menjadi manusia, tetapi manusia itu menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya dari dulu bingung ini kenapa Allah ngasih tentang bahwa di syariat ini kalau nanti kalau di rumah baca gitu ya, situ Allah menerangkan bahwa surga, Allah menerangkan bahwa ini khusus buat laki-laki biasanya kenapa misalnya di sini salah satunya adalah Allah memberikan bidadari yang bermata jernih gitu ya. Oh, perempuan protes, kok laki-laki semua ya udah bidadari, nggak ada bidadara gitu, dari laki. Karena Allah tahu sebagai penciptanya, Allah tahu keinginan laki-laki dan keinginan perempuan itu beda. Makanya kalau perempuan atau wanita itu biasanya Allah menggambarkan keindahannya dengan diberikan dengan pernik-pernik gitu. Makanya di situ ada tembikar-tembikar gitu ya. Ibu-ibu paling senang kalau dikasih gelang-gelang emas, gelang emas, kalung, perhiasan gitu. Kalau laki-laki lu senang apa? Ya mau nggak mau ya perempuan gitu kan, ya kan. Nah itu ini. Kalau tanya ada ibu kita, Bu, perabotannya apa? Kompor apa deh? Panci ada yang kurang nggak? Piring ada yang kurang nggak? Piring dari yang kecil sampai yang gede, yang sebakul juga ada gitu kan. Biasanya begitu. Itu memang Allah tahu kecondongannya gitu. Maka berbahagialah kali ini di setiap pagi kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat umur, nikmat usia untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur. Tanda kita pagi ini bersyukur itu sujud kita, bersubuh itu tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan tanya orang kafir gitu. Banyak juga saudara kita yang Muslim masih subuh juga masih susah bangun gitu. Bangun-bangun udah ini subuh peduha gitu, gitu kan misalnya. Subuh peduha gitu. Nah, kita doakan saudara kita masih tetap bisa. Kalaupun nggak bisa berjamaah, tetap bisa sholat subuh sebelum waktunya duha. Gitu. Ya, ini sekali lagi menjadi mudah-mudahan ya ini khususnya buat saya pribadi pengingat bahwa menjadi tanah itu bisa lebih baik daripada kita menjadi manusia kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi tanah lebih baik kalau kita tidak menjadi orang yang bertauhid kepada Allah. Kadang-kadang kita punya tauhid nih pada Allah, tapi kita masih ada syirik-syiriknya, itu yang bahaya. Ya, karena syirik itu kayak ular, kayak semut hitam di malam yang gelap di batu yang hitam, gak kelihatan, tipis halus gitu ya. Maka sekali lagi saya mengingatkan buat diri saya sendiri bahwa bersyukurlah kita sebagai umat Islam, lahir dalam Islam. Umumnya orang Indonesia lahir umat dari Islam. Sampai kita di negeri di Amerika ini yang banyak non Muslim, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bisa sholat berjamaah dan masya Allah tabarakallah dapat masjid ya
di lain tempat orang susah dapat masjid, kita dapat masjid, dan masjid komunitas Indonesia lagi, insyaallah tabarakallah. Sekali lagi kalau salah itu datang dari saya, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin. Mari sama-sama sebelum kita menutup doa dan nanti kita salaman ya, biasa gitu ya. Kami sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, anak-anak yang saleh-saleha, yang menyejukkan mata kita, menyejukkan hati kita, menjadi umat Allah, menjadi umat Rasulullah yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia dan akhirat ya Allah, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami manusia yang lemah dan zalim, ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, karena rahmat-Mu lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua kami ya Allah, bila mereka sudah meninggal. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, hiasilah tempatnya ya Allah sebagai taman surga-Mu ya Allah, dan kembalikanlah kami dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridhakanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah, karena kami tak sanggup ya Allah, tak sanggup sekali untuk benarkan saja, kami tidak sanggup ya Allah. Jangan sampaikanlah kami masuk ke dalamnya ya Allah, dan masukkanlah kami dalam, ridhalah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, ridhakanlah kami dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Bapak, untuk mulai besok subuhannya kita iqomah subuh jam 6 ya. Alhamdulillah. Besok ya. Alhamdulillah, cuma ada mang sehat.
Mati dulu. Acara padat apa? Iya. Iya. Masih. Masih Masih. lanjut. Lanjut. Dah? Alhamdulillah. Taruh mana? Iya. Kesini aja. Iya. Oke.